Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini Michan akan menceritakan cerita baru nih gengs yang berjudul Si Manis Gunung Cikuray. Dan cerita ini masih ditulis oleh Kalong. Dan jika kalian ingin mengunjungi tweet beliau, bisa langsung aja kok di @cerita_setan. Double N ya gengs. Dan seperti biasa, link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Si Manis Gunung Cikuray. Perkenalkan, namaku panggil saja aku Neni. Seperti teman-temanku biasa memanggilku. Kali ini aku akan mencoba menceritakan pengalamanku saat mendaki Cikuray bersama teman-temanku pada 6-8 Februari 2015 lalu. Sejujurnya, selain tangisan si cantik dan senyuman manis bapak bersepeda ontel, ingatanku tentang pendakian itu sudah samar-samar. Namun karena mendapat bantuan dari Mas Oki dan Mas Pei, temanku yang juga mendaki bersama saat itu, maka akan ku coba menceritakannya. Oh ya, beberapa nama akan ku samarkan ya, karena beberapa alasan. Tanpa terasa malam semakin larut, sedang aku masih asik duduk di depan Lepi yang selalu setia menemaniku menjelajah dunia digital dengan informasi tanpa batasnya. Gunung Papandayan, informasi itulah yang saat ini kucari. Sebuah kebiasaan lama yang diajarkan oleh almarhumah kakak pertamaku yang senang sekali naik gunung dan climbing. Serta diamini oleh almarhum papaku. Jadi tiap kali aku ingin naik gunung atau sekedar jalan-jalan, aku pasti selalu mencari informasi tentang tempat yang akan aku datangi. Ting tong, bunyi pesan masuk di HP-ku. Dut, kayaknya kita gak jadi ke Papandayan deh. Isi pesan yang ada di aplikasi pesanku. What? Batal? Sia-sia dong semua, batinku saat membaca isi pesan dari temanku itu. Ciah, capek deh. Kenapa gak jadi sih? Balasku setengah kesal karena merasa semuanya akan sia-sia. Informasi yang kucari di sela-sela waktu luangku. Uang tabunganku yang habis untuk beli perlengkapan naik gunung, serta usahaku untuk meraih ibuku agar mengizinkanku pergi ke Garut. Kata Denny, Papandayan lagi ditutup. Besok deh dijelasin. Menyebalkan sekali. Padahal aku sudah sangat berharap untuk bisa hiking lagi setelah sekian lama tak menjajakan kakiku di gunung. Padahal ingin sekali kulihat lagi mentari yang keluar dengan malu-malu di balik lautan awan. Padahal hatiku sudah meronta untuk melepaskan kerinduan bernyanyi bersama bintang di depan api unggun yang memberikan kehangatan. Dan padahal lagi tanggal 3 hari semua inginku itu dapat terwujud. Kututup lapiku dengan kesal dan beranjak tidur agar cepat ku dapati jawaban kenapa pendakian ini tiba-tiba dibatalkan. Woi, kenapa dibatalin? Tanyaku pada Anam tanpa basa-basi saat aku tiba di kosannya. Anam dan Pei ngekos di satu rumah namun beda kamar. Karena kosan mereka letaknya strategis, jadi biasa dijadikan base camp oleh teman-temanku. Papandayan ditutup karena ada relokasi pedagang, katanya. 2,3 juta gue malah yang percuma dong buat beli peralatan kemarin mas. Keluhku. Tenang sih Mbak Nei, kita tetap pergi kok, jawabnya singkat. Ntar aja jelasinnya, tunggu yang lain. Males gue jelasin berkali-kali, lanjutnya. Pertanyaan dan jawaban yang sama selalu terlontar setiap kali temanku datang. Kita gak jadi ke Papandayan. Jadinya ke Cikuray, kata Anam setelah semua sudah kumpul. Cikuray? Tanyaku serempak dengan Richard dan Jesse. Iya, Cikuray. Tinggal nyebrang doang, sama-sama di Garut, jawabnya enteng. Tapi mas, gila kali. Gue udah lama gak hiking, masa tahu-tahu Cikuray? Jawabku setengah tak percaya. Acara pendakian kali ini merupakan pendakian pertama untuk Pei, Richard, Jesse, dan Oki. Walaupun bukan pendakianku yang pertama, namun terakhir kali aku menjajakan kaki ke gunung adalah tahun 2005 alias 10 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba sekarang, setelah semua tulang sudah susah diajak untuk berkompromi, aku disuruh untuk hiking ke gunung yang bikin dengkul pendaki berpengalaman sekalipun pengen nangis. Rasanya ingin sekali ku batalkan saja pendakian ini.
Namun karena teman-temanku yang lain sudah kepalang tanggung ambil cuti kerja, dan sebagian juga sudah menghabiskan tabungan di toko perlengkapan camping sepertiku, akhirnya kami putuskan untuk tetap pergi. Di tengah hiruk-pikuk rutinitas harianku, tak sempat lagi ku cari informasi tentang Cikuray. Satu-satunya hal yang ku ingat dari temanku yang pernah mendaki Cikuray adalah jangan ngecamp di puncak Bayangan. Sampai akhirnya hari yang dinantikan tiba juga. Aku, Anam, Pei, Richard, Jesse, dan Oki berangkat dari kosan dan janjian dengan Denny di terminal bus UKI. Denny mengajak 3 orang temannya, Andri yang akan jadi guide kita, serta Paras dan Wilan. Selesai basa-basi dengan ketiga temannya Denny, sebelum bus berangkat, aku, Anam, Richard, dan Jesse menyempatkan diri untuk mengisi perut terlebih dahulu. Sambil mengisi perut, aku dan Jesse sempat membicarakan sikap Wilan dan Paras yang aku anggap kurang ramah. Namun kami lebih memilih mengabaikannya dan berpikir karena baru kenal. Setelah mengisi perut dan mengambil cemilan, kami langsung memasukkan barang ke bus dan menunggu sebentar di dalam bus sebelum akhirnya bus itu melaju menuju Garut. Ban bus yang berbenturan dengan lubang aspal membuat kepala Andri yang duduk di dekat jendela menyundul kaca dan menyadarkannya dari tidurnya. Aku kira hanya aku saja yang meminsankan diri selama perjalanan. Ternyata semuanya pada ketiduran. "Woi, bangun, bangun," kata Andri setengah terkejut. "Kita udah kelewatan. Pom bensin udah lewat," lanjutnya. Satu persatu kita semua bangun dan buru-buru turun dari bus. Untung tidak terlalu jauh kelewatannya. Hawa dingin Garut menyambut kami yang berjalan sempoyongan karena nyawa belum kumpul semua, tapi sudah dipaksa jalan. Penerangan jalan yang sangat minim menemani langkah kami menuju pom bensin yang entah apa namanya aku tidak tahu. "Mas, apaan nih?" tanya Oki ke Anam setelah kakinya menginjak kantong kresek. Anam memperhatikannya sebentar. "Pup itu Mas Oki." Bukan Mas," kata Oki sambil menggesek-gesekkan kakinya ke aspal. Dilihatnya lagi bungkusan kresek itu. "Pup bukan sih ini Mas." "Iya Mas, itu pup," jawab Anam lagi. Oki yang masih gak percaya kalau isi kresek hitam yang diinjaknya itu isinya pup, akhirnya berjongkok untuk memastikannya. Iya bener pup Mas," katanya. Otomatis kita semua tertawa ngeliat kelakuannya. "Begini dah, kalau nyawanya belum kumpul semua." "Udah dibilang pup, masih gak percaya," timpal Richard yang masih ketawa ngakak. "Pakai dikosek-kosekan lagi," ujar P yang tak kalah ngakak. Setibanya di warung depan pom bensin, kami menghangatkan diri dengan kopi dan teh manis sambil sibuk sendiri-sendiri. Andri dan Denny mencari supir mobil Col yang entah memang sudah dipesan sebelumnya atau memang sudah langganan Andri. Anam dan Oki berniat mengejar waktu sholat Isya yang masih tersisa. Aku, Jesse, Pei dan Richard ngobrol, sedang Wilan dan Paras, entah apa yang mereka lakukan. Aku tak memperhatikan. "Ayo, itu sopirnya udah ada," kata Denny. "Ntar dulu Mas, Mas Anam sama Mas Oki lagi sholat dulu," kata Pei. "Kita taruh barang dulu aja di bak," timbal Andri. Tak berselang lama kami dengar suara ketawa Oki dan Anam. "Kan tadi udah kita intip ya Mas, masa masih salah?" Sayup-sayup suara Oki terdengar mendekat. "Iya ya, emang kita aja kali Mas yang ngaco," jawab Anam saat tiba di tempat kita nunggu. "Kenapa sih?" tanyaku. "Ini loh Mbak, musolanya dikunci, jadi kita mau sholatnya di luarnya gitu. Mas Anam udah ngintip ke dalam biar tahu kiblatnya kemana, tapi tahu-tahu dibilangin bapak-bapak kalau salah kiblat," jelas Oki. "Iya Mbak, efek kecapean kali. Harusnya ke sana malah jadi ke sana," jawab Anam sambil memperagakan arah dengan tangannya. "Ya udah ayo naik, biar cepet sampai di base kita," potong Denny yang sudah nangkring di atas pick up. Kami pun segera bergegas untuk naik. Aku berinisiatif untuk bertanya ke Paras dan Wilan. "Kalian duduk di depan aja, biar gak keanginan." "Gak usah, di belakang aja," jawab Wilan dengan nada yang enggak enak didengar sambil melengos ke arah Paras, seolah menegaskan ke Paras untuk duduk di belakang. Sial nih bocah, aku ngebatin. Jesse dan Anam kompak melirik ke arahku. Sepertinya mereka tahu kalau aku kesal.
Ya udah Bu, kita di depan aja. Enak malah kagak keanginan. Kata Jessie dengan nada menyindir mereka sambil ngebuka pintu dan duduk di depan. Dan sengaja aku tutup keras untuk menandakan ketidaksukaanku. Kesel lu ya Bu? Tanya Jessie di saat mobil sudah mulai berjalan. Ya iyalah, dikira dia ngomong sama orang seumuran dia kali. Bocah sekarang kenapa pada songong-songong ya? Jawabku yang masih agak sewot. Bukan ingin dianggap sok tua atau bagaimana. Namun umurku dan mereka berdua itu terpaut hampir 10 tahun. Ditambah lagi, kita baru ketemu hari itu dan akan bersama-sama selama beberapa hari ke depan. Setidaknya ya tunjukkanlah kesopanan dan keramah tamahan yang dapat membuat suasana menjadi lebih nyaman. Tadi di terminal juga gue rada kesel sama yang rada agak gemuk itu Mbak. Celotus Jessie. Aku dan dia ngobrol sepanjang perjalanan. Ketawa ketiwi melupakan kekesalan yang ada di hati sampai akhirnya kami sampai di sebuah rumah yang dibilang base camp oleh Dini dan Andri. Di rumah itu kami disambut oleh suami istri yang sudah berumur, yang sampai saat ini walaupun aku merindukan mereka, aku tak tahu siapa nama mereka. Kami memanggil mereka emak dan abah. Setelah menaruh barang-barang kami, aku, Jessie, Richard, dan P mengikuti emak ke warung, sedang yang lain sibuk sendiri. Rumah yang dijadikan base itu tidak terlalu besar, tapi rapih dan tertata dengan apik. Ada warung kecil untuk menyantap gorengan dan ada langgar kecil dalam satu halaman yang sama. Jadi para pendaki tak perlu repot untuk mencari tempat lain. Aku dan Jessie membawa gorengan yang kami goreng di warung emak ke teras rumah untuk disantap bersama. Sedang Richard dan P membawa minuman. Wih, enak nih, kata Anam yang sedang berjalan bersama Oki. Kalian dari mana? Tanyaku. Habis sholat subuh Mbak, jawab Anam. Keren loh Mbak, timbal Oki. Kita sholat bertiga, tapi yang ngaminin banyak. Lanjutnya dengan sumringah seperti orang yang baru dapat pacar. Maksudnya? Tanya Pei yang diiringi muka bingung kami yang memiliki pertanyaan yang sama. Pokoknya keren deh. Nanti aja jelasinya, jawab Anam sambil mesem-mesem. Tanpa terasa matahari sudah terbit dan kami pun bersiap melakukan pendakian. Sebelum pendakian dimulai, tak lupa kami berdoa mohon perlindungan dari Yang Kuasa serta pamit pada emak dan abah. Emak, kami pamit naik dulu ya. Nanti setelah turun kami kesini lagi mak, kataku. Iya Neng, hati-hatinya. Jangan lupa berdoa di jalan ya, biar lancar sampai turun lagi. Setelah cium tangan, kami pun beranjak meninggalkan rumah emak dan abah. Kira-kira pukul 8 atau 8.30 pagi saat kami memulai perjalanan. Kami jalan perlahan sembari berbincang dan menikmati pemandangan. Tak lupa bertegur sapa dengan para petani yang lalu lalang di jalur yang sama dengan kami. Sekitar sejam sudah kami berjalan, tapi kami masih di perkebunan warga. Maklumlah, jalur yang nanjak terus membuat paru-paru para penghisap si super kembang kempis. Karena di sini tidak seramai perkebunan yang di bawah, jadi kami berniat beristirahat sebentar di sini. Namun sayup-sayup aku mendengar suara perempuan menangis dari kejauhan. Tanpa berniat mencari sumber suara, aku senggol Anam dengan memberikan isyarat terlanjut. Dan sepertinya dia paham maksudku. Kita jalan lagi yuk. Berhentinya di atas lagi aja, katanya. Ada yang nangis ya? Kata Wilan tiba-tiba. Angin kali. Udah buruan lanjut, kata Richard berusaha mengalihkan. Enggak ah, suaranya dari sebelah kanan. Kiri deh, katanya sambil celingak-celinguk mencari sumber suara. Bawe lo, udah buruan jalan, sahut Richard setengah kesal. Ya elah nih bocah, alamat dah ini mah. Batinku dengan firasat yang sudah tak enak. Padahal sebelum berangkat, Anam sudah bilang untuk tidak ngomong apa-apa kalau melihat atau mendengar sesuatu. Bahkan Oki sempat bercanda. Ntar saya bisikin ke Mas Anam, ke Mbak Nei aja Mas Oki, timpal P dan diiyakan Richard. Richard, Jessie, Anam, P dan Oki tahu kalau aku peka dengan hal-hal seperti itu. Bahkan terlalu peka. Entah itu sebuah berkah atau sebuah masalah, aku juga tak tahu. Yang jelas beberapa dari mereka sudah menekankan padaku untuk tutup mulut kalau aku melihat orang dengan pakaian aneh atau mendengar apapun. Firasat tak enakku pun akhirnya menjadi kenyataan. Setelah Wilan mencari sumber suara itu, hal yang tidak menyenangkan pun terjadi padaku. Memang dia tak langsung menunjukkan diri padaku,
Tapi dia mengikutiku sepanjang jalan, terkadang sambil nangis. Dan terkadang sambil berbicara dengan riangnya seperti orang yang sedang berbicara dengan temannya. Terkadang memberikan gambaran tentang hidupnya padaku seperti sebuah slide film yang terputus-putus. Fokusku benar-benar teralihkan, silih berganti karena si cantik ini. Istirahat dulu dong, pintaku pada teman-temanku. Aku benar-benar kelelahan, baik fisik dan mental. Ku ambil air minumku dan meneguknya seperti orang tak minum seharian. Saat minum, mataku tertuju ke Jessie yang sedang asik makan coklat. Ku tutup botol airku sambil memperhatikan Jessie. Lalu ku senggol Anam yang berdiri di sebelahku sambil mengisyaratkan untuk lihat ke arah Jessie yang duduk tidak jauh di depanku. Anam yang paham dengan isyaratku memperhatikan Jessie sebentar lalu bilang, "Jess, bagi dong coklatnya." "Nih," jawab Jessie singkat sembari memberikan sepotong coklat buat Anam dan juga memberikan sepotong padaku sambil tersenyum. Anam menoleh padaku sambil menggeleng kepala, menandakan dia ragu dengan apa yang dilihatnya pada Jessie. "Cah lanang," kataku sepelan mungkin agar yang lain tak mendengar sembari tanganku memberi isyarat kalau anak kecil itu setinggi pinggangku. "Gak mungkin mbak nih," kata Anam sambil berbisik. Aku cuma mengangkat bahu sambil makan coklat yang diberikan Jessie dan duduk di sebelahnya. Entah mungkin karena masih penasaran atau bagaimana, Anam mencoba meminta coklat lagi ke Jessie. "Ana mau lagi?" tanya Jessie dengan gaya bicara seperti anak kecil sembari memotek coklat yang dipegangnya. Lalu menyuapkannya ke Anam. Anam yang kaget langsung melihat ke arahku sambil cengar-cengir. Saat akan melanjutkan perjalanan, Anam yang berdiri di belakangku bertanya padaku, "Kapan? Dari mana? Kok aku gak ngeh ya?" "Dari kayu yang dia pegang," jawabku singkat karena takut terdengar Oki dan P yang berjalan di depanku. Tanjakan demi tanjakan kami lalui. Perjalanan ini terasa lama sekali. Entah hanya aku yang merasa lama atau memang karena jarak pos 1 yang sekarang jadi pos 2 yang memang sangat jauh dari starting point kami. Yang jelas kami baru sampai pos sekitar jam 11.30 siang. FYI, Cikuray via Boyongbong waktu itu belum ada pos pantau. Perubahan pos ini kemungkinan besar terjadi setelah ada pendaki yang hilang beberapa bulan setelah pendakian kami. Di pos ini kami bertemu dengan para pendaki lain yang sudah tiba lebih dahulu. Setelah menegur para pemuda dari grup itu, aku duduk di luar gubuk pos. Selain karena di dalam terlalu penuh orang, aku pun terlalu lelah karena si cantik yang menemani perjalananku. Walaupun dari jarak yang agak jauh. Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan perjalanan. Medan yang semakin aduhai pun kami lewati. Dan seperti sebelumnya, fokusku pada trek pendakian ini silih berganti. "Mbak Jess, tunggu!" teriak Richard yang membuatku tersadar dari slide yang sedang diberikan si cantik. Kulihat Richard yang ada di depanku sedang berusaha menyusul Jessie yang setengah berlari di tanjakan. Richard tak tahu menahu tentang anak kecil yang bersama Jessie, namun dia sangat yakin ada yang tidak beres dengan kekasih hatinya itu. Jessie bertubuh kurus dan kecil. Dia bisa mengangkat carrier 60 liter dengan isi full aja sudah amazing sekali. Apalagi ditambah dia baru beberapa hari sembuh dari patah kaki. "Ayo Ki, aku pegangin," kata Jessie pada Oki. Saat itu kami melewati trek yang bagian tanahnya berjarak cukup tinggi, sehingga harus setengah memanjat, sembari ditarik dari oleh mereka yang sudah naik duluan. "Udah, minggir Hun, kayak kuat aja megangin Mas Oki," celetuk Richard melihat Jessie aneh. "Aku kuat kok," sanggah Jessie. "Udah aku aja," sembari menggeser Jessie ke samping dan membungkukkan badan untuk menarik tangan Oki. "Au!" teriak Oki kesakitan. Tanah yang dijadikan pijakan oleh Oki belurukan menyebabkan dia tergelincir dan cedera pada pergelangan kakinya. Itu kalau dilihat pakai mata telanjang. "Gak apa-apa Mas?" tanya Anam. "Gak Mas, cuma kayaknya tadi kaki saya keketuk jadi agak sakit." "Bisa naik gak Mas? Tak gendong sini," lanjut Anam. "Wis, bentar, tak coba lagi naik sendiri," kata Oki sambil memutar-mutar engsel kakinya. "Ayo Bang Richard, coba lagi," kata Oki ke Bang Richard. "Ayo," jawab Richard bersiap-siap menarik Oki.
Oki sedang mengambil ancang-ancang untuk naik. Kulihat anak kecil itu ingin menarik lagi kaki Oki. "Mas Oki," panggilku sebelum Oki naik sambil melorot dan menggeleng pelan ke arah anak kecil itu. "Kenapa Mbak?" tanyanya masih menengok. "Gak jadi," jawabku. Setelah Oki naik, aku pun naik dan terakhir Anam. Kami duduk sebentar untuk melihat keadaan Oki. Setelah memastikan semuanya aman, kami pun melanjutkan perjalanan. Semakin mendekati pos 2, sekarang pos 3 sepertinya, semakin hilang fokusku. Kepalaku semakin berat, ditambah lagi seleksi cantik yang semakin membuatku tambah ingin nangis. Oki, Anam, dan bahkan Pei yang saat itu tak berani melihat mukaku sampai menyanyikan hampir 1 jilid lagu-lagu kemerdekaan agar aku tetap semangat. Mulai dari Satu Nusa Satu Bangsa sampai Indonesia Raya, mereka menyanyikan dengan lantang bak paduan suara saat 17 Agustus di Istana Negara. Namun sayangnya aku sudah tak sanggup lagi. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat tenda darurat di pos 2. Setelah tenda dibikin space yang mepet, diiringi hujan yang mulai turun, para laki-laki membuat perapian untuk memasak, sedang aku dan para perempuan menghangatkan diri di dalam tenda. Saat menunggu mereka memasak, aku sempat tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpiku itu, aku sedang duduk di bangku di dalam sebuah gubuk yang bentuknya hampir mirip dengan gubuk yang ada di pos 1. Saat sedang duduk dan memandangi entah kemana, tiba-tiba ada sepasang suami istri yang sepertinya umurnya sudah lebih tua dari emak dan abah. Dan mereka datang menghampiriku. Beliau berdua mengucap salam dan bertanya sedang apa aku di sini. Aku katakan kalau aku sedang melakukan pendakian dengan teman-temanku. Dalam mimpiku itu, kami tertawa dan membicarakan banyak hal. Namun tak banyak yang dapat ku ingat setelah aku bangun. Kalimat yang dapat ku ingat dari perbincangan itu hanya pesan dari mereka berdua. Pesan dari kakek, lakukan seperti apa yang sudah diniatkan. Jangan pernah berbelok-belok, kecuali jika niatmu buruk. Lebih baik diurungkan. Dan pesan si nenek, semakin ke atas, semakin banyak halangan. Lanjutkan jika kamu kuat. Berhenti dan berdoalah jika merasa berat. Insya Allah, Neng dan teman-teman dilindungi. Jessie membangunkanku dan membawakan minuman hangat untukku. "Jess, gue minta coklat dong," kataku yang melihat dia asik makan coklat. "Dah habis bu, tinggal ini," sambil cengar-cengir dan menunjukkan sepotong coklat yang sedang digigitnya. Jadi melihat Jessie bisa setengah berlari di tanjakan, membuat Richard semakin yakin ada yang tidak beres dengan Jessie. Namun dia tak berani mengutarakan apapun, hanya bisa berusaha mengimbangi langkah Jessie walaupun ngos-ngosan. "Kue coklat pedeh kalau enggak." "Abis juga bu." "Dah, abis semua." "Hehehe, iya bu," kata Jessie sambil senyum-senyum. "Lapar apa bagaimana lu? Di tas gua ada sekotak lagi. Tolong ya ambilin," kataku setengah ketawa setengah terperangah juga. Sebelum berangkat aku beli coklat DA 2 kotak yang isi 3 batang dan coklat SI yang CB 3 batang. Jessie dan Richard sendiri bawa coklat SI 3 batang. Pei bawa kue coklat sisa kue ultahnya 1 kotak makan dan entah berapa batang coklat SI biasa yang dia bawa. Belum lagi coklat BB yang dibawa Oki dan Anam. Jessie masuk lagi sambil membawa coklatku, tapi dengan muka agak cemberut. "Kenapa lu Jess?" tanyaku. Dia menjelaskan dengan singkat dan setengah berbisik tentang kejadian di luar. Namun belum selesai dia bercerita, Paras masuk dengan membawa Indomie dan disusul Wilan. Sepertinya hujan di luar tenda semakin deras. Beberapa kali rintikan-rintikannya berhasil memasuki tenda. Jessie meminta Richard untuk menambal bagian-bagian yang bocor dengan lakban yang kami bawa. Jessie menunjuk dari dalam, sedang Richard melakbannya dari luar. Satu persatu bagian-bagian ditambal oleh Richard. Sampai akhirnya Jessie menunjuk satu bagian yang ada di belakang tenda. Dari dalam tenda aku bisa melihat bayangan Richard yang sedang berjalan untuk menambal bagian itu. Tapi tiba-tiba dia seperti setengah berlari dan melemparkan lakban ke dalam tenda. "Tampil dari dalam ajahan," ujar dia pada Jessie. Jessie yang terlihat sedikit kaget melihat ke arahku dan tak lama tersenyum sambil membuka gulungan lakban itu. Sambil menunggu hujan reda dan menunggu kondisi badanku lebih baik, kami merundingkan untuk tetap naik atau turun. Aku
Aku yang merasa tidak enak pada mereka berkata pada mereka jika mereka ingin melanjutkan perjalanan untuk muncak, lanjutkan saja. Aku akan menunggu mereka di sini. Tak masalah bagiku untuk menunggu sendiri di sini, walaupun sebenarnya tak sendirian. Namun gagasanku langsung ditentang oleh Richard, Anam, dan Pei. Richard dan Jesse lebih memilih turun. Sedang Wilan dan Paras tetap ingin melanjutkan perjalanan. Kita bisa barengan sama rombongan yang tadi naik, kata Wilan. Memang benar, beberapa waktu yang lalu ada rombongan pendaki yang kebetulan naik dan turun lewat jalur ini. Jika mengejar rombongan pendaki yang baru saja naik, pasti akan kekejar. Namun sepertinya Denny ragu-ragu untuk mengikuti rombongan itu karena akhirnya dia juga memilih untuk turun. Emang berapa lagi Den buat sampai ke pos berikutnya? Tanyaku pada Denny yang ingin keluar tenda. Kata Andri paling lama setengah jam mbak, jawabnya sambil keluar tenda. Kalau kalian masih mau lanjut, ya nggak apa-apa. Gue di sini aja sendiri, kataku pada Jesse, Wilan, dan Paras yang ada di dalam tenda. Tahu gini mah, tadi aja jalan duluan sama pendaki yang naik barusan, kata Wilan sambil melihat keluar tenda tanpa tahu Jesse sedang menatapnya dengan rasa tidak percaya dan kesal. Anak-anak udah setuju turun bu, yang mau naik biarin aja naik sendiri, celetuknya kesal. Paras yang mungkin merasakan aura kekesalan yang menguasai tenda, memilih untuk keluar tenda tanpa mengucapkan apa-apa. Dan tak lama Wilan pun mengikutinya keluar. Kalau mau naik ya terserah sih, cuman gue gak nanggung kalau ada apa-apa di atas, kataku pada Jesse. Emang kenapa bu? Gak apa, tapi kalau mau pada turun ya lebih bagus, ucapku pada Jesse. MP nyuruh turun bu, dari tadi dia kayak marah. Kaget juga mendengar Jesse berbicara seperti itu. Ingin rasanya kutanya saat itu juga dari mana dia tahu kalau kakek-kakek satu ini sedang dalam kondisi bad mood. Namun kuurungkan niatku untuk bertanya dan hanya mengangguk saja. Bingung ya soal MP. MP ini panggilanku untuk salah satu kakek yang menemaniku sejak aku lahir. Jadi menurut mereka yang mengerti tentang ilmu-ilmu spiritual, ada dua sosok yang menjagaku sejak aku kecil. Namun kebanyakan orang hanya mampu melihat sosok yang aku panggil Simba, sedang sosok si MP ini hanya terlihat seperti siluet lampu neon aja, dan sepanjang ingatanku, hanya abang angkatanku dan Devin ponakanku yang bisa melihat sosok MP ini dengan sempurna. Ayo bu, kita jalan, ucapnya dengan raut wajah yang masih kesal. Aku mengikutinya disusul Anam, Pei, dan yang lainnya. Kami melewati lagi trek yang kami lalui saat naik tadi. Tapi entah mengapa, aku merasa perjalanan turun ini jauh lebih cepat dibandingkan saat kami naik tadi. Bahkan seingatku, kami tidak istirahat sama sekali. Kami berangkat dari pos 2 sekitar pukul 15 dan sampai di pos 1 sekitar pukul 16. Dalam perjalanan turun ini pun si cantik masih mengikutiku. Bedanya kali ini dia hanya diam. Di pos 1 kami kembali bertemu dengan pendaki yang melewati kami di pos 2. Mereka sedang asik ngobrol sambil menyeruput minuman hangat. Setelah para pria bertegur sapa, kami pun menjalankan aktivitas masing-masing. Hanya saja kami sedikit terusik dengan cara bicara dua orang dari kelompok mereka. Sepanjang obrolan mereka, kerap kali aku dengar nama-nama binatang atau kata-kata kasar keluar dari kedua orang itu. Bukan bermaksud menguping, tapi ya mereka sendiri berbicara dengan suara yang cukup keras, yang membuat siapapun yang ada di pos kecil itu pasti bisa mendengar omongan mereka. Mbak Nei, ini kompasnya rusak, kata Anam tiba-tiba. Rusak gimana? Orang kompas baru dipakai kok, jawabku bingung. Mas Anam salah kiblat lagi mbak. Tadi pas sholat diteriakin sama bapak-bapak. Kayaknya sih petani, celotuk Oki. Lah kok bisa? Terus gimana? Tanyaku. Iya nih gara-gara kompas. Karena udah nanggung ya dilanjutin aja sholatnya, ujar Anam. Emang harusnya kiblatnya kemana? Tanyaku dan dijawab Oki dengan menggerakkan tangannya menunjukkan arah kiblat. Lah, ini bener. Ah, Mas Anam aja kali yang gak ngerti pakainya, kataku setelah mengecek arah barat di kompas sudah sesuai dengan arah yang ditunjuk Oki dengan tangannya. Lah, tadi arah baratnya gak ke situ, ke sana, sanggah Anam sambil menunjuk arah selatan. Tapi ya udahlah, ada yang minta disolatin mungkin, lanjutnya tak acuh. Sekilas kulihat lirikan mata Anam tepat mengaruh ke tempat di mana si cantik berdiri. Entah memang kebetulan, entah memang dia melihat si cantik, cuma dia yang bisa menjawab. Sudah lumayan lama kami di pos 1.
Sepertinya hampir semua perbekalan makanan yang kami bawa kami habiskan saat itu, agar tas kami lebih ringan. Rasanya hanya tinggal tersisa beberapa renceng kopi saja di tas kami. Saat hendak membereskan perlengkapan kami untuk melanjutkan perjalanan, Oki berkata, "Turunnya nanggung kalau sekarang, ntar aja habis maghrib." "Enggak lah, lagian kan headlampnya jadi bisa kepakai. Sayang kan udah beli," jawab Oki sambil nyengir. "Ya juga sih," timpal Richard sambil tertawa. Setelah sholat maghrib, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Istirahat yang cukup dan perbekalan yang sudah ludes masuk ke dalam perut membuat kondisi kami kembali fit seperti awal lagi. Tenda telah dirapikan, kami semua memilih untuk turun. Saat hendak turun, Jessie terlihat sedang sedikit berargumen dengan Wilan perihal kayu yang dijadikan tongkat. Richard coba menenangkan Jessie. Jessie yang sudah kepalang kesal langsung mengambil kayu yang dia pakai saat naik tadi dari Wilan dengan sedikit menariknya dan langsung berjalan menghampiriku. Sinar-sinar dari headlamp yang kami gunakan menyinari perjalanan turun kami. Karena hujan tadi siang, kondisi jalan sedikit agak licin. Beberapa kali aku harus merelakan belakang celanaku berciuman dengan tanah. Daripada aku terpleset, mendingan aku berseluncur melesetkan diri sekalian. Gak kotor, gak belajar ya kan? Kami berjalan cukup lama, sampai tiba di sebuah turunan lain yang saat pertama kulihat hanyalah akar yang menjalar. Namun ketika kulihat lagi, bukanlah akar, melainkan kaki-kaki yang menjulur dari mereka yang sedang duduk selonjoran sambil bersandar di tanah yang atasnya ditumbuhi alang-alang. Dan bersambung. Oke gengs, sekian untuk cerita kali ini ya. Dan untuk cerita kelanjutannya akan Mican lanjutkan di part yang kedua ya gengs. Oke, stay tune ya di channel Kisah Misteri bersama Mican. Akhir kata Mican ucapkan terima kasih ya gengs untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa nih Mican ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs untuk perkembangan channel Mican. Dan jangan lupa juga nih coret-coret ya di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan apabila di dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun kejadian yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.